kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah Minggu GKPS Resort Surabaya. Hai. Selamat hari Minggu juga buat kakak-kakak GSM Resort Surabaya. Selamat hari Minggu. Hai. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau sapa-sapa dulu nih. Adik-adik sekolah Minggu, apa kabarnya? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Sepertinya masih kurang semangat nih yang di rumah. Sekali lagi ya, kita ulang. Kita ulang bersama-sama. Apa kabarnya? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Baik, sebelum kita mulai juga, kita perkenalkan dulu nih. Kami dari Guru Sekolah Minggu GKPS Resort Bogor. Perkenalkan, nama kakak sendiri adalah Kak Anita Sinaga. Selanjutnya kakak. Kakak adalah Harli Saragi. Selanjutnya kak. Dan kakak Mutiara Saragi. Baik, sudah perkenalan semuanya. Oh iya, adik-adik ada dapat salam juga nih dari adik-adik dan guru sekolah minggu di Resort Bogor ya buat semua. Selanjutnya, biar lebih semangat, kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dan kita angkat pujian yaitu Ayo ke Sekolah Minggu. Sebelumnya dong Kak, Oh iya Kak. kita harus siapkan. Oh iya, sebelum mulai ibadah kita, apa sih Kak yang kita mesti siapin? Persembahan tentunya. Jangan Dan lupa juga Alkitabnya ya. oke, kalau sudah semua disiapkan, duduk yang tenang, siapkan hati kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi biar lebih semangat, kita bangkit berdiri di rumah, kita angkat pujian. Ayo ke Sekolah Minggu. Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu karena kasih setia-Mu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan yang terbatas menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik pernah lihat semut nggak? Banyak loh kita jumpai semut. Ada di gula contohnya, ada di jalan. Nah, ketika di jalan, mereka berjalan dan bertemu, mereka itu terkadang saling menyapa dan kemudian mereka itu sering saling membantu, saling menolong. Oke? Nah, adik-adik sebelum kita masuk ke ayat hafalan,
kita bernyanyi dulu si semut yang kecil. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke ayat hafalan. Sebelum kita masuk ke ayat hafalan hari ini, masih ingat gak ayat hafalan minggu lalu? Ayo. Iya, tertulis dalam Efesus 5 ayat 16. Masih ingat gak isinya apa? Iya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yuk kita masuk ke ayat hafalan hari ini. Tapi ayat hafalan yang minggu lalu tetap diingat ya. Dan juga ayat hafalan hari ini juga harus dihafal. Yuk. Ayat hafalan hari ini tertulis dalam Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Ya, bisa dilihat kan? Bisa dibaca kan? Oke. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Kita ulangi sekali lagi ya. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Yuk, kakak buat seperti ini nih. Ah, malas. Hai pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Oke? Nah, adik-adik kenal dengan semut nggak? Semut itu adalah binatang yang imut dan kecil loh. Tapi walaupun dia kecil, semut itu suka bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Mereka saling tolong-menolong loh. Dan ketika bertemu mereka saling menyapa dan tidak ada yang merasakan capek dan capek. Nah, adik-adik, yuk, walaupun kita masih kecil, mari kita tetap bekerja dan bekerja. Sama seperti semut tadi. Oke, jangan lupa ayat hafalannya dihafal juga ya. Adik-adik, kita kalau bekerja harus selalu jujur ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mau dengerin titah, kita angkat lagu pujian Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Yuk, kita nyanyi semuanya. Ayo kerja buat Tuhan.
Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita masuk ke Dasatita. Tapi kakak mau tanya dulu, siapa adik-adik yang pernah pengen jajan, mamanya tidak kasih, ambil duit di dompet mamahnya? Nah, di dalam Dasatita ini pasti kita ingat. Itu di Dasatita keberapa adik-adik? Ayo, siapa yang tahu? Pasti adik-adik semua udah tahu kan? Yaitu Dasatita ke-8. Yang bunyinya kita sama-sama ngucapinnya ya. Ayo, 1, 2, 3. Titah ke-8. Jangan mencuri. Apa akibatnya kalau mencuri? Akibatnya dimarahin orang tua. Jadi adik-adik tidak boleh melakukannya ya, supaya tidak kena marah sama orang tua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mandodin kita dari Haleluya nomor 195 ayat 1 dan Sumbeni ayat 2. Saibu pasangan tong-tong arion, bai golokon, ai sai matuku hanami tong-tong, irumahon, sonong dohur malah jari jon, kukdo ambil lantang aroni jon, min homadoring sai tambah tong-tong, mega awon, seng dongol ngola duhur hu izin, sorang izin, ai sai hurangan tong-tong pinggulin, sangga izin, mega hanami mandodin izin, rapon hasoman mabue izin, sai tongguding at Tuhan ku izin, parholongin. Shalom adik-adik sekolah minggu di Surabaya ya. Saya Pendeta Novel Saragih. Sebelum kita dengar firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11, kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Loh, kok Pak Pendeta ditengok-tengok? Tutup dong matanya. Udah tutup mata belum? Oke deh, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah yang Tuhan beri bagi kami, khususnya anak-anak sekolah minggu yang Tuhan berkati hari lepas hari. Tuhan, satu kerinduan kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai ayatnya salah, Pak Pendetanya salah. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. 2 Tesalonika 3 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Ya pasti pendeta ditengok-tengok lagi. Ayo buka kitabnya. Enak aja. Sudah buka kitab belum? Ya buka kitabnya. Sudah ketemu? 2 Tesalonika itu perjanjian perjanjian baru. 2 Tesalonika 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Begini firman Tuhan. Kita sama-sama baca ya. Adik-adik di rumah, Pak Pendeta dari sini. Kita bacakan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja.
melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pasti gak kenal ya, atau kenal dengan Pak Pendeta ini? Ya, aku Pendeta Novel Saragi, Pendeta Resort Bogor. Pernah lihat suasana seperti ini? Ada begini? Iya, Pak Pendetanya lagi terserang COVID-19, lagi terserang si corona ini, si koronces ini. Memang ya sakit ya. Tapi ini hari ke-14 Pak Pendeta di sini, dan masih tetap berusaha untuk tetap bisa melayani seperti saat ini, melayani adik-adik sekolah minggu. Dan itu menjadi pesan yang kuat, pesan yang luar biasa buat adik-adik saat ini, dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan sangat-sangat dekat sekali dengan kebenaran firman Tuhan. Apa itu? Karena firman Tuhan mengatakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, tapi sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Mari kita garis bawahi itu, tidak tertib hidupnya, tidak bekerja, dan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Memang banyak sekali orang malas, banyak sekali orang yang tidak suka keringatan, banyak sekali orang yang tidak mau bekerja, tidak mau melakukan apapun dalam kehidupannya. Ayo adik-adik sekolah minggu, tadi pagi sudah melakukan apa? Bangun tidur sudah melakukan apa? Ayo. Ayo, yang masih ngompol, sudah diberesin gak ngompolnya? Ada? Atau masih suruh mamanya, atau minta tolong sama maminya ya? Gitu ya. Ya, banyak orang yang malas, banyak orang yang sibuk melakukan sesuatu dan dikatakan sesuatu yang tidak berguna. Adik-adik sekolah minggu, bahkan mungkin yang sudah agak besar, agak remaja, mari melihat situasi corona ini, situasi virus yang merajalela sekarang di tempat kita, dan kita sekarang stay at home, di rumah saja. Apa yang sudah kita lakukan? Atau jangan-jangan adik-adik sekolah minggu juga bahagian dari yang tidak tertib hidupnya, nggak mau bekerja, yang sibuk dengan yang tidak, sesuatu yang tidak berguna, main handphone mulu, main game mulu, tiap hari telepon temannya, aku punya game yang baru loh, mau nggak? Tengok game sekarang apa? Itu tidak berguna, nggak banget gitu loh. Ya, itu sesuatu yang tidak berguna. Firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak tertib. Tidak tertib artinya bangunnya nggak jelas. Tidak tertib itu suka bikin ribut. Tidak tertib itu suka mengganggu temannya. Tidak tertib itu suka mengganggu papa mamanya. Tidak tertib itu suka jahil kepada adik-adiknya atau abangnya atau ke kakaknya. Dan hal yang luar biasa, tidak mau bekerja, bermalas-malasan saja. Maunya tidur, bangun, tidur, bangun, tidur lagi gitu ya. Seperti lagu itu ya. Tuhan tidak suka orang yang tidak bekerja. Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Tuhan tidak suka orang yang taunya hanya nonton TV saja, orang yang hanya main game saja, menonton film anak-anak saja. Tuhan mau kita bekerja. Nggak hanya orang dewasa, nggak hanya bapak mama kita, tapi anak-anak sekolah minggu juga harus bekerja. Banyak hal yang dikerjakan. Apa itu? Bantu mamanya memasak di dapur. Ya kan, kasihan dong mamanya. Iya kan? Bantu papanya misalnya menyuci kendaraannya, atau bantu papanya misalnya membersihkan barang-barang yang selama ini ada di gudang, yang nggak terpakai lagi. Kumpulin aja, yang tidak berguna bisa dijual. Iya kan, bantu dong papanya.
bantu mamanya, jangan mengganggu saja. Banyak sekali yang mau bisa dibantu, bantu cuci piring, itu kan, bantu menyetrika baju bagi yang masih bisa. Kalau nggak bisa nyetrika baju, ya minimal ngambil baju dari jemuran lalu masukkan ke keranjang. Itu pasti membuat mamanya, papanya senang, apalagi membuat Tuhan Yesus begitu bahagia. Tuhan Yesus akan bilang, memang kaulah anakku lah kau. Pasti kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti bangga dan kita mau Tuhan Yesus bangga bagi kita kan. Lalu apa yang kedua? Melakukan hal-hal yang tidak berguna. Coba ingat, ayo selama musim di rumah saja ini, tidak di rumah, banyak enggak hal-hal yang dilakukan yang tidak berguna? Ya, ada saja yang tidak suka melakukan hal yang berguna kan? Melakukan sesuatu yang tidak berguna saja. Dan itu Tuhan tidak suka, Tuhan pasti marah. Gimana kita marah lihat orang yang kurang kerjaan gitu kan, melakukan sesuatu yang tidak berguna. Misalnya apa? Ya, sesuatu yang tidak berguna itu seperti duduk bermalas-malasan dan semua misalnya hanya minta tolong sama maminya, padahal dia bisa ngambilnya. Sampai mamanya bilang, kau yang gak ada tanganmu, ya tanganmu itu, kakimu itu, gerak kau dikit, berjalan dikit gitu kan. Ayo mama siapa yang begitu? Ya, banyak sekali melakukan sesuatu yang tidak berguna. Di tengah-tengah kehidupan anak-anak sekolah minggu juga itu sering terjadi, iya kan? Ngumpul-ngumpulin sesuatu yang ya kalau ditanya kenapa dikumpulin itu nggak tahu, mak biar aja gitu, seperti itu ya. Hal yang paling ribet dilakukan sesuatu tapi sebenarnya itu nggak ada artinya gitu loh kan. Ayo coba lihat dulu apa yang sudah dilakukan yang tidak berguna. Tuhan tidak mau kita melakukan itu, tapi Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang berguna. Misalnya apa? Baca kitab suci, ya kan, baca Alkitab. Ya kalau nggak salah tulis saja ayat Alkitab itu, mana ayat Alkitab, nas Alkitab yang kamu suka gitu kan, atau cerita tentang anak-anak di Alkitab yang kamu suka gitu kan, tulis saja dengan bahasamu sendiri gitu ya. Itu pasti sesuatu yang berguna. Mengerjakan PR ya pastilah, tapi coba hanya sudah tidur lama pun hanya karena nonton, ya nggak banget nih. Ya, Tuhan tidak suka, tapi Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang berguna, apapun itu yang kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadilah anak-anak yang dikasihi Tuhan, jadilah anak-anak yang diberkati Tuhan, sehingga Tuhan begitu mengasihimu, Tuhan begitu menyayangimu. Sebab apa? Orang-orang seperti itu harus diperingati, kata firman Tuhan. Makanya kalau ada temanmu, makanya kalau ada kakak, abang yang hanya bermalas-malas, tidak melakukan apapun, tegur dia. Ya, tegur dia. Kenapa tidak melakukan apapun? Kenapa mengerjakan sesuatu yang tidak berguna? Gitu ya, oke? Tuhan berkati, amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan bertumbuh dengan pribadi yang tertib, hidupnya tertib, melakukan sesuatu yang berguna, mungkin hal kecil, mungkin prakarya atau apapun itu, dan mereka menjadi berarti, sehingga masa kecil mereka menjadi indah, sebab Engkau Tuhan hadir menjadi kuat mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, enyahkan ya virus corona ini. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mulai ke aktivitas untuk anak kelas kecil, yaitu mewarnai gambar seperti ini. Ya, ini boleh dikumpulkan, setelah dikerjakan diwarnai, dikumpulkan ke kakak-kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah kita muji Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Marikah kita semua angkat persembahan kita dan katakan, Hubere doon, hubani harajaon ninai bata, papa sing hama. Sambil kita bernyanyi sejuta, sejuta, sejuta. Sejuta
sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih karena telah mengikuti ibadah hari ini. Salam dari anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu di KPS Resort Bogor. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Stay at home. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa